Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar lagi secara virtual ya, belajar secara daring. Oke, teman-teman, mari kita bermain perkalian menggunakan jari terlebih dahulu ya. Sekali yuk, langsung konsentrasi. Siap? 1, 2, 3. Mana 7? Mana 7? Yang ini, yang ini. 7 kali 7, 7 kali 7, 49 hasilnya. Oke, mana 7, mana 8. Yang ini, 7 kali 8, 7 kali 8, 56 hasilnya. Hore, tepuk tangan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, hari ini kita akan belajar satu, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kemudian yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yang ketiga, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Itu ya. Oke, kita mulai saja. Oke, ini materi yang kemarin ya. Nah, sebentar. Nah, ini. Mengubah desimal menjadi pecahan yang biasa. Ini Bu Lilis contohkan di sini, misalnya 0,5. Nah, teman-teman, untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, teman-teman bisa melihat ini dulu, ya, bilangan di belakang koma. Ini ketika di belakang koma 1 bilangan, maka pernya per 10. Ketika di belakang koma 2 bilangan, pernya per 100. Gitu ya. Ini 0,5 artinya 5 per 10. Nah, kemudian setelah dijadikan pecahan biasa, teman-teman juga harus menyederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Ini dibagi dengan bilangan yang sama dan sama-sama bisa. Contoh, ini misalnya ya 5 per 10. 5 dibagi 5 kan bisa tuh. 10 dibagi 5 juga bisa. 5 bagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Maka pecahan yang paling sederhana dari 0,5 pecahan biasanya adalah 1 per 2. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, 0,25. Ini berarti 25 per 100. Gitu ya. Kemudian dibagi dengan bilangan yang sama. Ini Bu Lilis dibagi dengan 25. Kenapa? Karena 25 dibagi 25 bisa, 100 dibagi 25 juga bisa. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Gitu ya. Teman-teman juga bisa tidak langsung dibagi dengan 25, tapi dibagi dengan bilangan yang lebih kecil. Cuma ini memang lebih cepat kalau dibagi 25. Tapi kalau yang belum bisa, teman-teman bisa seperti ini. Nah, ini ya, misalnya 0,25. Ini sama saja dengan 25 per 100. Ya. Kemudian kita sederhanakan. 25 per 100. Nah, teman-teman misalnya mau membagi dengan 5 dulu. Boleh. Dibagi masing-masing dibagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Kemudian 100 dibagi 5, 20. Nah, kemudian dibagi lagi karena ini belum paling sederhana. Maka teman-teman harus membagi lagi.
Bagi dengan berapa ini? Bagi 5 ya. Kenapa nggak dibagi 2? Kalau dibagi 2, 5-nya tidak bisa dibagi 2. Nah, oke, sekarang masing-masing dibagi dengan 5. Ya. 5 dibagi 5, 1. Kemudian 20 dibagi 5, 4. Nah, seperti ini. Oke. Ya, maka pecahan biasa dari 0,25 adalah 1/4. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita juga akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen dan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, kemudian ini mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, teman-teman, untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen itu kan per 100, persen, artinya per 100. Nah, sen itu 100 ya. Contohnya ini, 1/4 kita ubah menjadi persen. Caranya adalah, nah, penyebutnya dijadikan 100. Nah, 4 kali berapa yang hasilnya 100? Ya, dikali 25. Maka 4 dikali 25, 100. Nah, pembilangnya juga dikali 25. 1 dikali 25 sama dengan 25. 25/100 sama dengan 25%. Seperti itu. Kemudian yang kedua 2/5. Yuk kita pakai papan tulis. 2/5 mau diubah menjadi persen. Nah, 2/5 mau diubah menjadi persen. Nah, caranya bagaimana? Sama, 2/5 5. 5 kali berapa yang hasilnya 100. Nih ya, penyebutnya harus 100. Nah, teman-teman harus hafal ini nih, yang berkotak sini nih. Yang agak sana. Ya, ini dulu nih. 1 kali 100 sama dengan 100. 2 kali 50. Nah, 4 kali 25. Ya, kemudian 5 kali 20 dan 10 kali 10. Nah, ini perkalian yang hasilnya 100. Nah, teman-teman harus menghafalkan ini ya. Harus menghafalkan perkalian ini nih. Nah, ini. Oke. Kita geser dulu. Oke. Nah, teman-teman harus hafal ini biar mudah. Maka ini ketika sudah menghafalkan yang ini harus dihafal ya, yang di kotak. Nah, 5 kali berapa yang hasilnya 100? Ini dicari. 5 kali 20. Di sini 20. 5 kali 20. Maka ketika penyebut dikali 20, pembilangnya juga dikali 20. 2 kali 20 sama dengan 40. Nah, 40/100 artinya 40%. Ya, 40%. Nah, ini. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Ini deh. 40%. Jadi, bentuk persen dari 2/5 adalah 40%. Seperti itu teman-teman, paham ya? Kemudian yang kedua, sebaliknya, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Yuk, dihapus. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Misalnya tadi, 40%. Nah, mau kita ubah menjadi pecahan biasa. 40% itu artinya 40/100. Nah, tinggal disederhanakan ya. 40/100. Nah, caranya seperti tadi, cara menyederhanakan pecahan. Dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, mau dibagi berapa dulu? Misalnya dibagi langsung, aku mau dibagi langsung. Misalnya mau tak bagi 20, karena 40 dibagi 20 bisa, 100 dibagi 20 bisa. Boleh. Dibagi 20. Ya, juga 20. 40 dibagi 20, 2.
100 bagi 25. Nah, ini kalau teman-teman sudah mahir dalam berhitung, hafal perkaliannya, teman-teman bisa langsung membagi. Namun, jika belum bisa, teman-teman bisa dengan menggunakan bilangan yang kecil dulu. Misalnya ini, 40 per 100. Aku mau membagi dulu dengan 10 karena 40 dibagi 10 kan bisa. 100 bagi 10 juga bisa. Boleh seperti ini. Ini 4 per 10 ini ya. Kemudian ini masih bisa nih dikecilin lagi. Masing-masing dibagi berapa? 2. Tuh, masing-masing dibagi 2. Nah, ini ya, tulis hasilnya di sini ya, di bawahnya ya. 4 dibagi 2 berapa? 2. 10 dibagi 2, 5. Oke, sini. 2 per 5. Nah, sama hasilnya. Begitu? Gampang ya? Mudah, insya Allah bisa. Baik teman-teman, itu materi untuk hari ini. Semoga bisa dipahami. Ya, silahkan latihan soal yang ada di buku. Semakin sering berlatih, insya Allah semakin bisa. Oke, cukup sekian dari Bu Lilis. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, tetap semangat. Cheers.